Hai, selamat datang di video episode kedua kali ini. Kita akan membahas tentang determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Oke, kita langsung masuk aja ke peta konsep gitu ya, gambaran umum tentang video-video yang akan dibuat gitu. Nah, di sini ada pendekatan dengan kombinatorial atau permutasi. Nah, di episode yang pertama nanti teman-teman akan disajikan video-video sejarah singkat gitu ya, sejarah singkat dalam tanda kutip untuk mencari determinan ukuran 2x2 dan 3x3 dengan rumus yang sudah ada, yang sudah pernah teman-teman kenal waktu SMP atau SMK. Nah, di episode yang kedua kita akan belajar menghitung determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Nah, nanti kita juga mengenal yang namanya minor dan kofaktor terlebih dahulu. Kemudian di episode selanjutnya kita akan belajar menghitung determinan dengan reduksi baris. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas minor dan kofaktor. Nah, definisi dari minor dan kofaktor ini terletak gitu ya. Jadi syaratnya adalah matriks minor dan kofaktor ini harus ada di matriks persegi, teman-teman. Karena matriks persegi inilah yang bisa dihitung determinannya gitu ya. Nah, kemudian untuk minor dari elemen A, I, J itu dinotasikan dengan M besar IJ, M-nya besar, IJ-nya kecil karena dia indeks baris dan kolom, dan dihitung dari determinan submatriks setelah menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Terus kemudian kofaktor dari elemen A, I, J dinotasikan dengan C besar IJ, C, IJ, dan ditentukan dengan menghitung min 1 pangkatnya I plus J dikalikan minor IJ. Jadi teman-teman nanti kalau mau menghitung kofaktor berarti otomatis akan mencari minornya dulu. Nah, mencari minor yaitu mencari determinan dari submatriks setelah menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, sebagai contoh kita mau menghitung ini ya, minor 11, minor 23, dan minor 32. Kita ambil yang pertama dulu, minor 11. Nah, minor 11 adalah determinan submatriks dari yang pertama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A-nya ukuran 3x3, berarti minornya adalah ukuran 2x2. Gitu. Nah, kemudian cara mencari submatriksnya untuk yang 11, minor 11, itu berarti kita menghilangkan dulu baris pertama dan kolom pertama. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman, angka yang tidak dicoret ini tadi ada angka 3, min 2, 0, dan 2. Inilah yang akan kita hitung determinannya. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan kalau matriks itu kurungnya kita perjanjian pakai kurung siku. Tapi kalau nanti determinan kita perjanjian pakai kurung tegak ini. Ini artinya determinan. Nah, jangan lupa teman-teman, determinan matriks ukuran 2x2 kalau kita punya susunan seperti ini, kita punya rumusnya AD min BC. Nah, dari sini nanti kita dapat AD min BC-nya hasilnya 6. Nah, kemudian untuk minor 23. Minor 23 juga sama, berarti mencari determinan submatriks dengan menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Nah, kelihatan yang angkanya nih sekarang. 2, 1, 1, 0. Berarti kita punya determinannya 2, 1, 1, 0. Nanti kita cari dengan rumus, hasilnya ketemu. Nah, untuk yang M32 ini juga sama. Berarti nanti menghilangkan, coret dulu baris ketiga dan kolom keduanya. Berarti nanti dapat 2, 0, 0, min 2. Nah, ini 2, 0, 0, min 2. Dan seterusnya. Udah ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang kofaktor. Kofaktor 11 dan kofaktor 23. Contohnya hanya ada 2. Nah, kofaktor 11, teman-teman semoga masih ingat di definisi kofaktor IJ itu adalah min 1 dipangkatkan I plus J dikalikan minor IJ, begitu ya. Nah, berarti kalau misalkan C11 berarti kita punya min 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan minor 11. Nah, dimana minor 11 tadi adalah menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti kita nanti punya min 1 pangkat 1 tambah 1, nanti determinannya dari 3, min 2, 0, dan 2. Hasilnya adalah 6. Kalau untuk yang C23, berarti nanti kita punya ini ya, menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga, kemudian nanti min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan minor 23. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tampilan papan catur teman-teman. Papan catur ini nanti bisa mengganti atau nanti teman-teman kalau hanya untuk mempersingkat saja sih penulisannya karena tidak ada min 1 pangkat I plus J-nya. Jadi nanti kalau kita punya CIJ itu sama dengan plus minus MIJ, di mana plus minusnya ditentukan dari papan catur ini. Nah, papan catur ini nggak perlu digambar, boleh langsung dijalankan di dalam matriks bisa, asalkan teman-teman menjalankannya atau nyari-nyarinya itu kalau nggak langkah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nggak boleh serong-serong.
Misalkan kita mau cari inilah yang bagian sini gitu ya. Tandanya yang di bagian C24 ini nanti berapa gitu ya. Nah, caranya adalah kita tujuannya mau ke sana nih. Bolehnya jalan ke kanan, ke kiri, atau atas atau bawah gitu ya. Jadi kita mau ke kanan dulu, plus min, terus habis itu turun, plus min plus. Oh, berarti nanti ketemu, di sini ya, min gitu kan, ketemu sama. Terus misalkan saya mau belok-belok, mau ke kanan, kiri, kanan turun, boleh silahkan gitu ya. Jadi misalkan kita plus, min, turun, plus, turun lagi, min, kanan, plus, kanan, min. Nah, nanti tetap ketemunya di sini teman-teman. Terus kalau mau balik ya bisa plus min. Loh, tetap ketemu di sini min. Begitu ya. Nah, nanti gunanya buat apa? Kita bisa lihat contoh berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Ada teorema tentang ekspansi kofaktor, di mana determinan dari matriks A ukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry dalam baris atau kolom apapun dengan kofaktor dan menambahkan hasil perkaliannya untuk setiap I dan J yang lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan n. Nah, di sini ada dua jenis ekspansi kofaktor, yaitu ekspansi sepanjang kolom ke J dan ekspansi sepanjang baris ke J. Ini rumusnya teman-teman, perlu dicermati gitu ya. Ada yang berubah gitu ya. Nah, kemudian contoh 1, kita mau menghitung determinan matriks A dengan ekspansi sepanjang baris pertama. Nih, baris pertama. Nah, kemudian kalau tadi ini saya kopikan dari teorema sebelumnya, dimana kalau ekspansi sepanjang baris ke I, itu nanti kita punya perkaliannya antara AI1 dikalikan CI1 ditambah AI2 dikalikan CI2 dan seterusnya. Dimana kalau kita punya baris ke I, berarti nanti kita punya A11 dikalikan C11 ditambah A12 dikalikan C12 dan yang terakhir adalah A13 dikalikan C13. Teman-teman nggak usah hafalin rumus ini juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman lihat posisinya di sini. Kalau baris pertama berarti nanti kita punya A11 di sini, kan posisinya baris pertama kolom pertama. Berarti A11 dikalikan C11 ditambah ini baris pertama kolom kedua, berarti A12 dikalikan C12 ditambah lagi yang posisi di sini. Berarti baris pertama kolom ketiga, berarti A13 ditambah C13. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, bahwa kofaktor itu adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan M11 gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti silahkan teman-teman cari gitu ya, nanti hasilnya ketemunya 10. Nah, kemudian untuk yang lain, cara lain adalah kita mau menghitung ekspansi sepanjang kolom pertama. Nah, ganti lagi. Kalau matriksnya sama, berarti mau cara apapun determinannya harus hasilnya sama. Nah, kalau ekspansi sepanjang kolom ke J, ini rumusnya seperti ini, sama juga, tidak perlu hafalkan rumus juga tidak apa-apa gitu ya, karena kita tinggal kalikan posisi di sini. Yang pertama adalah 11, berarti kita punya A11 dikalikan C11, posisi berikutnya ada A21 gitu ya, baris kedua kolom bersama, A21 kalikan C21 ditambah A31 dikalikan C31 dan seterusnya teman-teman. Nah, cara ini pasti mudah. Hasilnya juga akan ketemu 10. Nah, kita singkirkan dulu cara yang tadi. Kita mau kembali ke papan catur gitu ya. Nah, papan catur tadi kan ada antara plus minus gitu ya. Jadi kalau penulisan seperti ini, kalau dengan papan catur kita bisa ganti seperti ini ya teman-teman. Jadi kita punya A11, karena kenapa kok plus minusnya hilang gitu, karena bagian pertama kan positif, berarti nanti kita punya A11 dikalikan minus 11, terus ini negatif, berarti dikurangi A21 dikalikan M21 ditambah A31 dikalikan M31. Hati-hati, kalau manual berarti kita punya perkalian elemen atau entry-nya A11 dikalikan kofaktor 11 gitu. Tapi kalau kita menggunakan papan catur, maka kita langsung kalikan dengan minornya, dengan ditambahkan tanda plus minusnya di sini. Hasilnya harusnya sama gitu ya teman-teman, nanti perlu dicermati. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini yang kita akan menghitung determinan matriks ukurannya 4 kali 4. Nah, ini saya ambil dari bukunya Anton Rores halaman 131, contoh yang keempat. Nah, misalkan kita mau menghitung baris pertama nih. Baris pertama berarti nanti ada 2 minor yang ukurannya 3 kali 3 gitu kan. Merepotkan gitu ya. Nah, terus saya ambilkan yang di bagian sini. Nah, nggak jadi baris pertama tapi jadinya kolom kedua. Kenapa?
Karena di sini saya punya tips teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti menghitung determinan matriks ukuran besar begitu, tipsnya adalah pilihlah baris atau kolom dengan elemen 0 yang paling banyak. Kebetulan di sini kolom yang kedua nih elemen 0-nya paling banyak. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita punya A2, A1, 2 dan seterusnya ini kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0 gitu ya. Berarti kita hanya punya sekali nih aja di sini. Nah, berarti nanti yang pertama kita akan lakukan ekspansi sepanjang kolom kedua dulu. Nah, ekspansi sepanjang kolom kedua berarti nanti kita punya A1, 2 dikalikan seterusnya. Nah, karena dia 0, 0 semua maka saya kasih merah nih ya. Tanda-tanda atau yang merah-merah ini bisa langsung teman-teman tuliskan, bisa langsung tidak dituliskan. Nah, begitu teman-teman. Dan kemudian ingat papan catur kalau misalkan pengen cepet gitu ya. Kan posisinya di sini positif, negatif, positif. Kalau di papan catur di sini positif. Oh, berarti nanti kita punya positif A22 dikalikan M22. Begitu. Nah, M22-nya adalah menghilangkan baris kedua, kolom kedua. Berarti nanti kita punya 1, 0, min 1 di sini baris pertama. Berikutnya 1, min 21, 1, min 21, dan kemudian 2, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman, kita juga punya nih menghitung determinan ukuran 3 kali 3 lagi. Nah, berarti kita pilih yang tadi banyak nolnya gitu ya. Berarti nanti kita akan pilih yang kolom kedua, ekspansi sepanjang kolom kedua. Ingat papan caturnya lagi, kemudian di sini bagian min 2-nya begitu ya. Berarti nanti kita punya, nah sebelumnya kita kalau misalkan nanti kita akan manggilnya ini sebagai matriks P, maka kita akan tuliskan 1 dikalikan, karena di sini positif ya, positif B22 dikalikan minor 22. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, min 2 dikalikan baris kedua dan kolom kedua hilang, berarti tinggal jadinya minornya 22 seperti ini. Nanti hasilnya ketemu negatif 6. Ya, begitu teman-teman video episode kedua kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.